Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirmala Sari Sekip. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dengan solusi menggunakan strategi greedy. Nah, sebelum masuk ke contoh soal, saya akan menjelaskan sedikit apa itu greedy. Nah, greedy merupakan metode populer untuk memecahkan persoalan optimasi, atau bisa disebut juga greedy itu rakus. Nah, algoritma greedy ini membentuk solusi step by step. Dan di dalam algoritma greedy ini menggunakan pendekatan, yaitu membuat pilihan yang memberikan perolehan terbaik dengan membuat pilihan optimum lokal pada setiap stepnya. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya apa itu greedy. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal yang ada di berikut ini. Nah, di sini ada contoh soal dengan persoalan pertama, ada N buah job yang akan dikerjakan oleh semua mesin. Yang kedua, tiap job diproses oleh mesin selama satuan waktu dan tenggat waktu deadline setiap job. Job I akan memberikan keuntungan sebesar Pi jika dan hanya jika job tersebut diselesaikan tidak melebihi tenggat waktunya. Dan bagaimana memilih job-job yang akan dikerjakan oleh mesin sehingga keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan itu maksimum. Nah, di sini saya misalkan berisi 4 job, yaitu P1 bernilai 50, P2 bernilai 10, P3 bernilai 15, dan P4 bernilai 30. Nah, di sini ada job pertama keuntungan 50. Keterangannya layak. Nah, ini tadi yang saya misalkan yang berisi 4 job itu. Nah, ada job 1, job 2, job 3, dan job 4. Nah, selanjutnya kita akan mencari himpunan bagian subset job yang layak dan memberikan total keuntungan terbesar. Nah, di sini yang pertama ada himpunan. Nah, di sini yang pertama ada himpunan 1 dan 2. Dan di sini kita lihat dia tidak memiliki keuntungan. Mengapa demikian? 1 dan 2 tidak memiliki keuntungan dikarenakan 1 dan 2 ini memiliki waktu tenggat di 2 jam pertama dan 1 jam kedua. Maksudnya kan yang satu ini kan di sini ada 2 jam tenggat waktunya, dan di sini kedua itu 1 jam. Nah, di soal menyatakan diselesaikan tidak melebihi tenggat waktunya. Nah, kan yang pertama ini kan sudah mencapai tenggat waktu di 2 jam. Jadi kalau kita kedua ini berarti dia lebih. Jadi kita tidak memasukkan keuntungannya dan tidak layak. Selanjutnya 1 dan 3 memiliki keuntungan 65. Kita dapat dari 1 itu 50 dan 3 itu 15. Jadi menghasilkan 65 dan keterangannya layak. Selanjutnya 1 dan 4 itu tidak memiliki keuntungan. Sama halnya dengan himpunan yang pertama yang 1 dan 2 tadi. Dan dia juga tidak layak karena dia tidak memiliki keuntungan. Selanjutnya 2 dan 1.
Dia memiliki keuntungan 60. Didapat dari 10 ditambah 50. Jadi hasilnya 60, maka dia layak. Selanjutnya 2 dan 3. 2 dan 3 mendapatkan keuntungan 25. Kita dapat dari 10 ditambah 15 menghasilkan 25. Jadi layak. Nah, 24. Himpunan 2 dan 4. Dia tidak mendapatkan keuntungan. Dikarenakan 24 ini memiliki tenggat waktu di jam yang sama. 2 dan 4 ini memiliki tenggat waktu di jam yang sama. 2 dan 4 ini memiliki tenggat waktu di jam yang sama. 1 jam dan 1 jam. Waktunya itu minim. Maksudnya itu minim. Semisal waktunya itu tidak ada di atasnya lagi, baru kita bisa ambil keuntungannya. Tapi 1 jam itu ada lagi waktu di atas 1 jam. Begitu. Jadi makanya kita tidak ambil keuntungannya dan dia tidak layak. Selanjutnya 3 dan 1 itu memiliki keuntungan 65 yang didapat dari 15 tambah 50. Hasilnya 65. Maka dari itu layak. Selanjutnya itu 3 dan 2. 3 dan 2 itu dia tidak memiliki keuntungan. Sama halnya dengan yang tadi 1 dan 2. Jadi dia tidak layak. Dan himpunan 3 dan 4. 3 dan 4 juga tidak memiliki keuntungan. Sama halnya yang tadi sebelumnya 3 dan 2. Karena dia memiliki waktu tenggat di 2 jam pertama dan 1 jam kedua. Maka dari itu dia tidak memiliki keuntungan dan tidak layak. Yang selanjutnya 4 dan 1. 4 dan 1 ini memiliki keuntungan 80. 80 itu kita dapat dari 30 ditambah 50. Hasilnya 80. Jadi dia layak. Selanjutnya itu 42. Dia tidak memiliki keuntungan dikarenakan sama halnya yang tadi di himpunan 2 dan 4. Yang dia memiliki tenggat waktu di jam yang sama. Maka dari itu kita simpulkan dia juga tidak layak. Selanjutnya ada himpunan 4 dan 3. Himpunan 4 dan 3 ini mempunyai keuntungan 45. Mempunyai keuntungan 45 yang dihasilkan dari 30 ditambah 15. Hasilnya 45. Maka dari itu dia layak. Dan seterusnya. Saya sampai di himpunan 43 karena saya sudah mendapatkan optimalnya, yaitu 41, yaitu himpunan 4 dan 1 memiliki keuntungan 80 dan dia layak. Baik, selanjutnya kita akan memilih jobnya, karena di sini yang di persoalan itu bagaimana memilih job-job. Nah, di sini strategi untuk memilih job. Nah, pada setiap langkah ini pilih job dengan total keuntungan yang terbesar untuk saya ulang. Pada setiap langkah ini, pilih job dengan total keuntungan yang terbesar untuk menaikkan nilai fungsi objektif F. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada 4 langkah. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan langkah keempat. Langkah pertama itu mempunyai himpunan 1 dengan nilai keuntungan 50 dan dia layak. Dan di langkah kedua ini memiliki himpunan 4 dan 1 dan keuntungannya itu 80
dan dia layak. Dan langkah ketiga, ada himpunan 4, 1, dan 2, dan dia tidak memiliki keuntungan dan dia tidak layak. Begitu juga di langkah keempat, dia mempunyai himpunan 4, 1, dan 3 itu tidak memiliki keuntungan dan dia juga tidak layak. Nah, dari 4 langkah ini, saya bisa mendapatkan solusinya. Solusi optimalnya yaitu di langkah kedua dengan himpunan job 4 dan 1 dengan total keuntungan itu 80 dan dia layak. Jadi kita bisa simpulkan solusi optimalnya itu ada di 4 dan 1 dengan F atau total keuntungannya itu 80. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.